Hasan dan Sayyidina Husain merupakan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak dari putri bungsunya yang paling disayangi, yakni Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, dengan menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam sebuah tausiah, diceritakan oleh Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jindan bin Syekh Abu Bakar bin Salim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Sayyidina Hasan cucunya kelak adalah salah seorang penghuni surga dan wajahnya yang paling mirip dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau menyerupai aku, baik dari bentuk rupamu maupun akhlakmu. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri pernah berkata, Hasan menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dada sampai ke kepala, sedangkan Husain menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari bagian-bagian lainnya, dari dada sampai ke bawah. Mengetahui hal itu, pada suatu hari Sayyidina Husain kecil menangis dan datang menemui ibunya, Sayyidah Fatimah. Husain kecil lalu berkata, "Ya ibu, mengapa kakek lebih mencintai kakakku Hasan? Mengapa engkau berbicara seperti itu, wahai anakku?" Jawab Sayyidah Fatimah. Sayyidina Husain kecil lalu mengutarakan sebab kecemburuannya. "Kakek sering mencium kakak Hasan di bibirnya, sedangkan kakek hanya menciumku di leher." Kemudian Sayyidah Fatimah membawa Sayyidina Husain kecil kepada kakek mereka, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menceritakan kecemburuan cucunya Husain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menatap tajam dan lama. Lalu beliau bersabda, "Wahai anakku Fatimah, Hasan selalu aku kecup di bibirnya, karena dia akan mati diracuni oleh orang terdekatnya. Dan seluruh isi perutnya akan keluar lewat mulutnya. Sedangkan engkau Husain." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejurus menatap Husain kecil cucunya lama sekali. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa meneruskan ucapannya dan pingsan beberapa saat. Setelah siuman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menatap tajam sambil terus menangis dan berguncang dadanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, "Sedangkan engkau Husain, sering aku cium di lehermu, karena engkau akan syahid dengan leher terputus." Mendengar penuturan ayahandanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah lalu menahan ledakan tangisnya sambil memeluk putranya Sayyidina Husain yang kelak akan syahid seperti yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paparkan. Keluarga kecil penuh cahaya surgawi itu pun pecah oleh tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengguncangkan alam semesta. Sejarah akhirnya mencatat apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Sayyidina Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syahid dengan kepala terputus dari tubuhnya dalam pertempuran di padang Karbala melawan pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad mendapatkan tugas dari Yazid bin Muawiyah agar Sayyidina Husain mau membaiat Yazid sebagai khalifah setelah Muawiyah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa pasukan Sayyidina Husain hanya berjumlah sekitar 72 orang saja. Sedangkan pasukan Ubaidillah bin Ziyad yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas berjumlah 4.000 orang. Ada yang mengatakan 40.000 pasukan. Sahabat pena pencari hikmah, sebagai manusia biasa, bisa kita bayangkan andai kita diberitahu oleh Allah tentang takdir cara kematian kita.
apakah akan kuat menerimanya? Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja sampai pingsan karena sudah diberitahu kronologi kematian cucu-cucunya. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khadimah. Ya Allah, bila tiba saatnya bagi kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khadimah. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwahi wa ala jasadihi fil ajsadi wa ala qabrihi fil quburi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi